Baik, selamat pagi pemirsa. Anda menyaksikan Breaking News TV One. Pernikahan putra Presiden Joko Widodo dalam prosesi ngunduh mantu. Bersama saya, Ken Ane, dan sudah hadir pemirsa hari ini bersama kita untuk melihat bagaimana prosesi ngunduh mantu hari ini yang dilaksanakan di Solo, tepatnya di Loji Gandrung. Nanti bersama dengan narasumber yang akan hadir bersama kita hari ini untuk melihat setiap prosesi maupun juga tata cara yang akan berlangsung dalam ngunduh mantu hari ini pemirsa. Dan ini gambar yang Anda saksikan kondisi saat ini langsung dari Dalem Ageng Loji Gandrung Solo. Dari informasi yang kami peroleh pemirsa dari rekan kami di lapangan bahwa memang akan ada sejumlah agenda hari ini yang akan dilangsungkan oleh pasangan dari Kaisang Pangarep dan juga Erina Sofia Gudono, yaitu kegiatan adat ngunduh mantu pada pagi hari, kemudian nanti pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat akan ada tasyakuran. Kemudian dilangsungkan di Pura Mangkunegaran, serta pada sore hari pemirsa masih berlangsung tasyakuran sesi kedua di Pura Mangkunegaran pada pukul 18.30. Nampaknya tengah berlangsung prosesi pangabekten atau sungkeman yang dilakukan oleh kedua mempelai Kaisang Pangarep dan juga Erina Sofia Gudono kepada kedua orang tua mereka. Ibu Iriana soho Ibu Dr. Anda Hajah Sofiatul Gudono, MSI Akuntan. Paring donga pamuji, lega lilo hanampi anggenipun sami jejodohan Bagus Kaisang Pangarep kaliyan loro Erina Sofia Gudono. Mugi manggih ora hayu wilujeng niskala nir ing sambekala. Para rawuh kakung putri, Bagus Kaisang Pangarep. Jalannya prosesi hari ini termasuk melihat apa saja kemudian yang dikenakan oleh kedua mempelai, apa saja kemudian tata cara yang akan dilangsungkan. Sudah bergabung bersama kita pemirsa narasumber yang hadir hari ini, ada sejumlah narasumber, tapi saya mau menyapa terlebih dahulu Ibu Lis sebagai perias Jawa. Selamat pagi Ibu Lis. Selamat pagi Jeng. Ya, Ibu Lis, kita saat ini tengah melihat ya Bu, mungkin Ibu juga menyaksikan apa yang tengah berlangsung di Dalem Ageng Loji Gandrung Solo. Ini kalau kita melihat dari busana yang dikenakan, dari riasan yang dikenakan oleh kedua orang pengantin terlebih dahulu, Bu Lis, mungkin bisa dijelaskan Bu, apa kemudian yang dikenakan, apa makna di baliknya? Iya. Jadi Jeng Erina dan Mas Kaisang menggunakan tata rias pengantin Gagrak Surakarta atau Gagrak Solo gitu ya, menggunakan dodot paes gaya Solo dengan menggunakan busana dodot gitu ya. Kemudian yang pastinya yang mempunyai banyak filosofi dari riasan yang dipakai oleh Mbak Erina, yang utama pada ageman dodotnya dengan motif alas-alasan. Nah, pada ageman tersebut mempunyai filosofi gitu ya, bahwa menunjukkan bahwa insya Allah nanti si pengantin ini akan menjadi orang-orang yang sukses, menjaga kesuburan, kemakmuran, dan mendapatkan perlindungan gitu ya. Nah, kemudian tadi kita lihat di upacara adatnya Bapak Jokowi dan Ibu masih menggunakan upacara adat yang
indah ketika memang upacara adat ini digunakan pada saat ngunduh mantu. Tadi kita lihat bersama-sama Ibu Joko Widodo melaksanakan upacara kepioan. Jadi dari beberapa daun-daunan, dadap serep, alang-alang dan sebagainya yang disatukan ke pundaknya pengantin gitu ya. Jadi merupakan suatu perlambang bahwa semoga dalam perjalanannya tadi sampai dengan ke dalamnya Bapak Ibu Joko Widodo tidak ada aral apapun yang mara bahaya yang melekat pada tubuh pengantin. Kemudian tadi pengantinnya juga diberikan minuman air putih sebagai toyo wening, sehingga si pengantin ini akan selalu seni, mantap, baik, dan mendapatkan hal-hal yang baik dalam kehidupannya. Dan kita lihat saat ini rasanya beliau melaksanakan upacara tumplak punjen, karena Mas Kaisang adalah putra ragilnya Bapak Ibu Joko Widodo, sehingga di sini putra-putra akan menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Bapak Ibunya bahwa mereka semuanya telah dibesarkan, dididik oleh Bapak Ibunya, sehingga mereka semuanya sudah mapan menikah semuanya. Biasanya nanti Bapak Ibu Jokowi juga akan memberikan nasihat kepada putra-putrinya karena kehidupan mereka masih panjang, sehingga mereka harus waspada dan selalu bisa menjaga kehidupan rumah tangganya dengan baik. Begitu, Jun? Oke. Baik, Ibu Lis, kita akan ikuti bersama dulu proses yang berlangsung di dalam Ageng Loji Gandrung Solo. Bapak Ibu uga ngaturake panuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala, awit ing wanci iki aku lan ibumu saha anak putuku kabeh tansah ginanjar rahayu wilujeng bagas waras. Bapak Ibu bakal paring marang kowe kabeh. Kaping sepisan datan kata lumpen tansah manembah marang Gustimu supaya binergan anggonmu urip bebrayan. Kaping pindho tumrap anakku mbarep Gibran Rakabuming, kowe bisa ngayomi dadiya tulodo tumrap adi-adimu kabeh, kosok wangsule para adi-adine kabeh kudu bekti saha ngajeni tumrap sedulur tuwa, wa sing gati padha rukuna anggonmu pasduluran. Kaping pungkasan tumrap anak lan putuku kabeh, kowe padha bisa nglampahi urip bebrayan agung migunani tumrap sak pepodomu, yaiku migunani tumrap bangsa, migunani tumrap negara, migunani tumrap agamamu. Tansah mikul dhuwur mendem jero asmane wong tuamu, ya mung iki piwelinge bapak lan ibumu, muga estokno saha lakonana kanthi tememen. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salajengipun sungguhipun para putra wayah, kinurmatan ketawang tumadah saking kanca-kanca isi Surakarta. Tumplak punjen
tumplak menika ngesokaken punjen menika barang ingkang dipun punji-punji. Winastan ugi tumpak punjen utawi tumpak ponjen. Pon mekaten dompet utawi wadah arta. Tumplak punjen mujudaken tata cara. Bilih ing rikanggan menika panjenenganipun Bapak Joko Widodo kaliyan garwa mungkasi anggenipun kagungan kersa mantu awit saksamunipun Bagus Kaisang pangarep dawuh kaliyan Loro Erina Sofia Gudono boten wonten malih para putra ingkang badhe dipun entasaken. Duk jaman kino Sungkeman atau pangabekten yang berlangsung di dalam Agung Loji Gandrung, dan untuk membahasnya sudah hadir juga bersama saya di sini pagi hari ini ada Mbak Enti Haryanto, pelaku budaya. Selamat pagi Mbak Enti. Selamat pagi Mbak, hari ini tentunya masih dalam rangkaian prosesnya membahagiakan. Hari ini ada prosesi ngunduh mantu dari Mas Kaisang dan juga Mbak Erina Gudono. Tadi kalau kita saksikan Mbak, prosesi apa saja yang sudah berlangsung, nampaknya cukup mengharukan juga Ibu Iriana. Terlihat meneteskan air mata. Apa saja Mbak sebenarnya yang berlangsung tadi, dan makna atau pesan tadi Presiden Joko Widodo juga memberikan piweling ya Mbak ya? Seperti apa sih Mbak Enti? Baik Mbak Ken, sebelumnya saya ucapkan selamat ulang tahun dulu untuk Mbak Erina Gudono yang kebetulan tanggal ini bertepatan di tanggal ini ulang tahun. Baik, kembali ke pertanyaan Mbak Ken tadi. Kita lihat tadi rangkaiannya. Sepertinya tadi dari awal kita sudah melihat ada acara gepioan ya, kemudian ada acara sinduran, kemudian ada pangabekten atau sungkeman tadi, kemudian ini yang sedang berlangsung adalah tumplak punjen, seperti itu Mbak. Oke. Kalau pesan yang disampaikan oleh Pak Jokowi tadi, yang pertama Pak Jokowi menyampaikan bahwa ini adalah mantu terakhir atau acara terakhir yang sebagai orang tua memiliki kewajiban untuk mengentaskan putra-putrinya, mengentaskan dalam arti menghantarkan sampai ke jenjang dewasa, menghantarkan ke kehidupan rumah tangga. Kemudian Pak Jokowi pesan bahwa yang rukun, kalian bertiga menjadi keluarga yang rukun, dan kemudian pesan kepada Mas Gibran bahwa sebagai kakak tertua yang pandai-pandai membawa diri untuk memimpin adik-adikmu. Kurang lebih seperti itu Mbak Ken tadi. Nah Mbak Enti, kalau kita saksikan saat ini rombongan ini tengah melakukan prosesi apa sih Mbak Enti? Nampaknya Ibu Iriana juga tengah membawa seperti apa itu Mbak? Tempat berisikan seperti apa itu Mbak Enti? Iya, itu sebenarnya bokornya isi seperti uang kayaknya Mbak. Selain uang juga seperti ada beras ya Mbak ya. Oke. Bokor ini ya Mbak? Iya, bokor, namanya bokor karena warnanya kuning keemasan jadi bokor kencono. Iya, itu isinya maknanya apa Mbak? Uang. Sebagai ungkapan rasa bahagia Mbak. Oke. Ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sebagai orang tua sudah selesai untuk ngentaske anak putranya 3 orang itu, sudah selesai tugasnya menghantarkan anak-anaknya sampai ke jenjang dewasa, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah, sebagai ungkapan rasa bahagia yang rasa bahagianya itu oleh Pak Jokowi tidak hanya dinikmati sendiri tapi dibagi-bagi kepada orang lain dengan cara membagi-bagikan seperti uang receh itu. Itu juga diambil oleh putra-putri dari Presiden Joko Widodo dan juga Ibu Iriana. Ini memang seperti itu Mbak Enti? Iya seperti itu, dibagi-bagi itu uang. Bisa uang apa kayak uang kertas 100.000 atau 50.000 itu berupa uang, biasanya berupa uang. Lah itu seperti ada berasnya, itu membagi rezeki ceritanya seperti itu. Berbagi kebahagiaan dengan berbagi rezeki, boleh dipungut juga diambil oleh putra-putranya juga boleh, dengan pengunjung atau tamu undangan yang ada di situ. Kalau umpama kebetulan ada, boleh diambil oleh pengunjung atau tamu yang hadir di situ juga bisa. Itu makanya berjalan ke arah luar kan, itu menuju ke
Jadi tamu. berbagi kebahagiaan Betul. ya Mbak ya dengan semuanya Ya, begitu. yang pertama ungkapan rasa syukur kepada Allah, kemudian berbagi kebahagiaan kepada sesama. Oke, nah setelah bokoran ya Mbak ya? Apa? Bokor. Bokor, oke. Setelah bokor, apalagi Mbak prosesinya nanti selanjutnya dalam? Kalau bokor itu nama ngunduh tempatnya itu tadi, Oke, Mbak. baik. Kalau itu acaranya itu tumplak punjen itu tadi. Masih dalam tumplak punjen itu tadi. bagian rangkaian acara Oke. tumplak punjen itu terakhirnya membagi-bagikan uang itu tadi. Uang. Oke, ya. oke. Uang itu diletakkan di bokor itu, Ya. dibagi-bagikan oleh ibu. Ya. Oke. Ini masih rangkaian tumplak punjen. Nah, dalam tumplak punjen ini apalagi Mbak nanti prosesi atau mata acara selanjutnya? Mbak Enti. Tumplak punjen itu terakhir, Mbak. Oh, itu terakhir ya? Terakhir. Oke. Nanti dilanjutkan biasanya seperti acara resepsi biasa. Tamu-tamu biasanya dipersilakan untuk mengucapkan restu atau mengucapkan selamat kepada kedua mempelai. Seperti itu. Tapi secara garis besar Mbak Enti, ngunduh mantu ini memang suatu prosesi dari kalau kita lihat dari rangkaiannya dari sejak hari Jumat, Sabtu, kemudian hari ini. Ini merupakan masih dalam prosesi adat Jawa memang yang biasa Betul. dilakukan seperti itu. Lalu makna dari ngunduh mantu ini seperti apa? Apa saja pesan-pesan atau mungkin kemudian yang akan dilakukan oleh kalau ngunduh mantu? Kalau saya tahu ini kan dari pihak pria yang punya Betul. gawe begitu Iya, ya Mbak betul. Enti ya. Seperti apa sih Mbak? Kalau pada zaman dahulu, Mbak, ini biasanya gini loh, Mbak. Kalau acara mantu biasanya kalau di adat Jawa itu kan pihak wanita yang mengadakan Iya. acara. Nah, karena itu acaranya diadakan di lingkungan keluarga wanita, begitu sudah selesai, misalnya keluarga yang pria rumahnya berjauhan, Oke. tidak berkediaman di dekat situ. Kan kepingin juga tetangga-tetangganya sekitarnya pihak pria juga pengen tahu calon mantennya atau pemangku hajat si pihak pria juga kepingin mengundang atau berbagi kebahagiaan dengan tetangga-tetangga sekitar. Oke. Jadi mengadakan acara juga yang disebut ngunduh mantu itu. Dan ini dikhususkan kalau zaman dahulu, Mbak, ini khususnya untuk yang kedua keluarga ini beda suku itu. Oh. Istimewanya di situ, Mbak. Misalnya yang keluarga wanita dari Palembang kah misalnya atau dari suku lain, kemudian pihak prianya orang Jawa. Nah, acara resepsi misalnya di pihak wanita dengan adat Sumatera. Kemudian kepingin dong yang pihak pria juga mengadakan dengan adat sendiri. Kan dua budaya yang berbeda ya, seperti itu. Nah, ini biasanya kalau orang Jawa mengadakan acara ngunduh mantu itu biasanya jaraknya sepasar. Oke. Atau sepasar itu 5 hari dalam hitungan Jawa ya. Kan ada legi, pon dan lain sebagainya itu sebanyak 5 hari. Nah, itu baru diadakan acara ngunduh mantu. Itu khususnya untuk yang berbeda suku. Tapi umpama sukunya sama pun nggak masalah. Karena sebagai ungkapan rasa bahagia, kepengen berbagi kebahagiaan dengan tetangga-tetangga sekitar dari pihak pria gitu. Jadi mengundang misalnya yang pihak pria untuk hadir atau datang ke acara resepsi yang wanita jauh misalnya Oke. rumahnya. Mau Mbak nggak mau Enti, diadakan acara di pihak Oke. pria. Mbak Enti, kalau kita lihat ini Mbak kembali ke Loji Gandrung, ini apa sih Mbak yang sedang akan dilakukan? Nampaknya masyarakat sudah berkumpul di sana berbaris, apakah ini masih tadi untuk mengambil Iya, apa betul. yang diberikan Bu Iriana dari bokor itu Betul. tadi Mbak Enti? Sedang berebut yang Bu Ririana bagikan itu. Oke. Karena itu berupa uang kan, ada uang, ada beras yang ditaburkan untuk dibagi-bagi. Boleh itu masyarakat boleh memperebutkan untuk Mbak Enti mengambilnya. nampaknya juga seperti ada apa? Agrobak atau berisikan apa itu Mbak Enti di situs? Kita kalau melihat seperti ada satu yang dipikul begitu ya Mbak ya? Ada pikulan begitu di Iya, situ? itu acara begalan, Mbak. Begalan? Acara begalan. Apa iya. itu, Mbak Pikulan. Ya, pikulan itu sebenarnya di Jawa Tengah itu kan ada dari daerah lain yang memiliki adat atau tradisi begalan. Nah, ini diadopsi juga oleh Pak Jokowi untuk dilangsungkan di acara pernikahan terakhir putranya ini. Jadi kalau begalan ini zaman dulu itu, Mbak, kalau mau datang ke tempat acaranya itu ceritanya membawa barang-barang yang akan diserahkan ke pihak wanita. Nah, barang-barang itu tuh seperti peralatan masak, ada panci, ada Peralatan wajan, rumah tangga begitu peralatan ya, Mbak, rumah ya? tangga. Nah, itu tuh ceritanya dirampok di tengah jalan. Oh, Ya gitu, oke. seperti itu. Dirampok di tengah jalan. Jadi begal itu rampok ceritanya. Oke, baik.
Baik Mbak Enti, kita kembali ke Bu Lis juga karena masih bergabung bersama kita ya Bu Lis. Kalau melihat sejauh ini Bu, prosesi yang sudah berlangsung dari pagi tadi hingga pada saat ini tadi tengah berlangsung prosesi begalan begitu ya Bu Lis ya? Iya, betul. Iya. Ini seperti apa Bu Lis? Iya, jadi begalan itu sebetulnya adatnya Banyumasan gitu ya. Nah kemudian biasanya di acara tumplak punden itu yang Kagungan Kerso Mantu menyiapkan ubur ampet, alat dapur, kemudian untuk dirayah gitu ya, untuk para tamu-tamu yang hadir. Begitu Jen. Dirayah itu diambil atau seperti apa? Iya, jadi rebutan Jen. Jadi nanti rebutan mengambilnya. Oke, jadi berebut untuk mengambil. Ini memaknakan apa sih Bu Lis? Iya, jadi memang selain tadi yang disampaikan untuk sodakohnya Bapak Ibu Joko Widodo gitu ya, sebagai juga menunjukkan bahwa saya sudah selesai mantu yang terakhir. Jadi ini peralatan-peralatan dapur ini sudah monggo disampaikan kepada kehadiran tamu-tamu karena saya sudah tidak menggunakan lagi karena sudah selesai saya mantu. Oke. Nah setelah ini Bu Lis, setelah begalan ini nanti selanjutnya akan ada prosesi apa lagi Bu dalam ngunduh mantu ini? Iya, sebetulnya upacara ngunduh mantu tadi diawali dari kepiokan gitu ya, kemudian ngunjuk tirta wening, kemudian ada sinduran, sungkeman, kemudian tadi yang terakhir upacara tumplak punden dengan Ibu Jokowi membagikan beberapa mata uang dan kacang-kacangan beras kuning, kemudian diakhiri dengan begalan. Oke, baik. Nah, ini seperti akan berjalan lagi nampaknya Bu Lis ke lokasi yang lainnya. Ini memang urutannya seperti ini Bu, ketika akan ada kirap atau perjalanan begitu dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya, begitu Bu Lis? Iya, jadi acara ini sebenarnya sudah selesai. Upacara adat, ritual adatnya sudah selesai. Oke. Jadi tinggal pengantinnya nanti akan melaksanakan itu dengan kereta kencananya untuk kirap gitu ya mestinya. Oke, baik. Dan urutannya seperti ini Bu, untuk rombongan sendiri barisannya memang seperti ini Bu Lis? Betul, biasanya memang pengantinnya sekalian, kemudian di belakangnya adalah Bapak Ibu Jokowi, kemudian di belakangnya adalah Bapak Ibu Budono. Tapi biasanya memang tapi ini saya lihat sangat bagus bahwa Bapak Ibu Jokowi juga menghormati besannya gitu ya. Biasanya kemudian kan memang besannya ada di depannya beliau pemangku hajat. Oke, baik. Nah Bu, kalau kita melihat pakaian atau busana yang dikenakan juga oleh keluarga dari kedua mempelai Bu Lis, mungkin dari batiknya, dari coraknya, dalam prosesi ngunduh mantu ini ada pakem-pakem tertentu nggak sih Bu Lis? Betul, memang untuk nyamping atau kain batik yang dipakai oleh orang tuanya memang biasa kalau di masyarakat umum itu menggunakan nyamping peruntum gitu ya. Jadi saya juga masih meraba-raba karena kurang jelas gitu ya. Tapi biasanya memang menggunakan motif teruntum. Dengan harapan bahwa teruntum itu menunjukkan bahwa cintanya itu akan selalu tumbuh dalam kehidupan mereka. Oke, ini yang dikenakan oleh keluarga ya Bu ya, dari kedua mempelai ya Bu Lis? Iya, untuk Bapak Ibu dan besan. Bapak Ibu dan nyamping peruntum. Oke. Ya. Lalu dari kemarin di Jogja juga beliau menggunakan nyamping peruntum. Oh, oke, baik. Iya, cuma yang kemarin ngakemnya teruntum gaya Yogyakarta, yang sekarang ini menggunakan teruntum corak Surakarta. Oke. Lalu Bu Lis, mungkin ada simbol-simbol lain khas dari adat Jawa, dari prosesi Jawa yang berlangsung sejak awal sampai hari ini di ngunduh mantu yang perlu juga untuk kita maknai atau perhatikan lebih dalam lagi Bu Lis? Iya, jadi sebetulnya
ketika seorang anak ini sudah beranjak dewasa gitu ya, matang, mampu, mandiri, maka sesuai kodratnya mereka akan membentuk sebuah rumah tangga atau keluarga ya melalui pernikahan. Nah, kemudian pernikahan ini di masyarakat Jawa mempunyai tradisi urutannya gitu ya, ritual-ritual tertentu. Seperti yang kemarin kita lihat di Yogyakarta, diawali dengan majang taruh, kemudian dilanjutkan dengan upacara siraman, kemudian malam harinya midodareni, kemudian besok paginya akad nikah dilanjutkan dengan upacara panggih. Selanjutnya pengajian resepsi di Yogyakarta. Pada hari ini kemudian memang biasanya sepasar gitu ya, namun mungkin karena kesibukan semuanya sehingga pada hari ini kemudian melaksanakan acara ngunduh mantu di Surakarta. Oke, baik. Nah, Bu Lis, nampaknya kita juga sudah melihat ini pasangan dari kedua mempelai, Mas Kaisang dan juga Mbak Erina ini sudah menaiki kereta kencana yang akan membawa mereka untuk melakukan kirap kepada masyarakat. Ini sebuah tradisi yang memang seperti itu dilakukan pada prosesi adat atau kalangan-kalangan tertentu sih Bu Lis yang melakukannya? Betul. Jadi kalau kami di Yogyakarta memang selalu melihat upacara kirap ini dilakukan oleh Keraton Yogyakarta ketika Keraton Yogyakarta melaksanakan pernikahan putra-putrinya. Ya, menunjukkan bahwa ke masyarakat umum bahwa beliau sudah mantu dan ini pengantin putri dan pengantin kakungnya, kemudian senantiasa mengharapkan doa restunya dari para masyarakat untuk kedua pengantinnya. Di sini kita lihat juga karena Bapak Joko Widodo memang presiden kita gitu ya, jadi yang memang dicintai oleh masyarakat luas gitu, sehingga tidak ada salahnya juga ketika beliau melaksanakan acara kirap mantu untuk putra-putrinya untuk di seluruh masyarakat di kota Surakarta, Solo. Oke, baik. Jadi Bu Lis, ini merupakan suatu tradisi yang juga secara spesial kemudian bisa dilakukan oleh keluarga Presiden Joko Widodo begitu ya Bu ya, untuk kedua untuk anaknya begitu. Meskipun hanya kalangan-kalangan tertentu sebenarnya yang melakukan hal ini begitu ya Bu. Iya, betul. Nah, untuk kirapnya sendiri Bu Lis, inikah nanti kalau dalam kirap ada tujuan-tujuan tertentu atau lokasi-lokasi yang memang harus didatangi begitu atau seperti apa sih Bu? Mboten Jen, jadi kalau kirap memang mungkin sudah disesuaikan dengan protokolernya gitu ya. Tapi kalau di Yogyakarta memang ada beberapa pelengkung yang tidak diperbolehkan untuk dilewati. Gitu. Pelengkung itu apa Bu Lis? Pelengkung itu seperti apa? Pelengkung itu seperti bangunan melengkung gitu ya, pintu gitu ya, atau yang walaupun itu menunjukkan satu jalan. Tapi ada seperti di Jogja kan ada pelengkung gading, ada pelengkung gitu ya. Nah itu ada beberapa pelengkung yang tidak boleh dilewati oleh pengantin. Gitu. Oke. Tapi itu juga tentu sudah diperhatikan tentunya ya Bu Lis ya dalam kirap kali ini ya Bu. Betul. Mestinya sudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat di Surakarta. Oke. Baik, terima kasih banyak Ibu Listiani Sintawati sudah bergabung pagi hari ini untuk bisa memberikan informasi, edukasi dan tentunya pengetahuan tentang prosesi adat Jawa apa yang tengah berlangsung dalam pernikahan dari putra Presiden Joko Widodo ini. Terima kasih Bu Listiani, sekali lagi sehat selalu Ibu, selamat pagi. Terima kasih. Ya. Pemirsa, Breaking News TV One, pernikahan putra Presiden Joko Widodo, prosesi ngunduh mantu masih akan kami lanjutkan untuk Anda usai jeda.